Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Sistem Pendukung Keputusan A5 ingin mempresentasikan hasil dari jurnal kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Daerah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan berbasis data BPS menggunakan metode BWM dan TOPSIS. Adapun anggotanya ialah saya sendiri, Tias Friantika, kemudian teman saya, Dea Silamukti. Selanjutnya ialah latar belakang. Latar belakang pengambilan judul ini ialah kemiskinan masih menjadi persoalan utama di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh yang menghadapi tantangan seperti tingginya pengangguran, ketimpangan, dan terbatasnya akses layanan dasar. Penyaluran bantuan sosial sering tidak tepat sasaran akibat keterbatasan data dan sistem evaluasi. Metode TOPSIS telah banyak digunakan dalam sistem pendukung keputusan SPK untuk penentuan penerima bantuan, namun sangat bergantung pada bobot kriteria yang bisa menyebabkan bias. Untuk mengatasi hal ini, digunakanlah metode Best Worst Method atau BWM yang lebih efisien dan konsisten dalam menentukan bobot, sehingga dapat meningkatkan ketepatan dalam penentuan daerah prioritas penanggulangan kemiskinan berbasis data BPS. Adapun tujuan penelitiannya yaitu membangun sistem pendukung keputusan berbasis data BPS untuk prioritas penanggulangan kemiskinan, dan yang kedua menguji kombinasi BWM TOPSIS dalam konteks kemiskinan di Aceh. Adapun alur penelitiannya ialah yang pertama mengumpulkan data BPS sebagai untuk menentukan kriteria, kemudian penentuan kriteria keputusannya, selanjutnya penghitungan bobot kriteria menggunakan metode BWM, lalu evaluasi alternatif daerah menggunakan metode OPSIS, kemudian yaitu pemeringkatan daerah prioritas. Yang terakhir ialah rekomendasi penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, penjelasan metode BWM akan dilanjutkan oleh teman saya, Dea Silamukti. Terima Kepada kasih Dea. kepada Tias Priantika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan BWM. Langkah pertama penentuannya yaitu tentukan penentuan kriteria terbaik dari best dan worst-nya. Yang kedua, matriks perhitungan. Yang ketiga, kita tentukan bobotnya. Selanjutnya, yang keempat, kita hitung rata-rata bobot kriteria. Di sini kita bisa lihat hasil dari perhitungan final dari BWM. Untuk perhitungan TOPSIS saya serahkan kepada Tias Priantika. Terima kasih kepada Dea. Setelah penentuan kriteria dari TOPSIS, kita dapat nilainya, dari BWM kita dapat nilainya. Kemudian kita buat matriks normalisasi. Selanjutnya adalah matriks normalisasi bobot Y. Kemudian setelah didapatkan matriks normalisasi bobot Y, kita hitung lagi solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Setelah kita ketemukan itu, maka kita akan dapat jarak antara nilai terbobot THP, solusi ideal positif dan negatif. Nah, langkah terakhir setelah kita dapatkan jaraknya ialah nilai preferensi ataupun perankingan. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai perankingannya, yaitu Kabupaten Pidi itu mendapatkan peringkat pertama, kemudian disusul Aceh Besar, selanjutnya Biren, Aceh Utara, dan selanjutnya itu paling terakhir ada dari Kabupaten Sabang. Selanjutnya penjelasan dari web yang kami buat akan dilanjutkan oleh Dea Silamukti. Terima kasih kepada rekan saya Tias Priantika. Di sini merupakan tampilan awal dari website kami. Kepada rekan saya tolong share screen-nya dimatikan. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan membagikan demonstrasi dari sistem yang berhasil kami buat. Apakah sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Sudah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari sistem yang berhasil kami buat. Sistem pendukung keputusan pemetaan prioritas kemiskinan. Sistem canggih untuk menentukan prioritas daerah penanggulangan kemiskinan menggunakan metode BWM dan TOPSIS yang terintegrasi. Kita mulai analisisnya.
sini dapat kita lihat ada beberapa input yang harus kita masukkan. Di sini saya akan mencoba untuk menginputkan daerah saya sendiri. Dan kita inputkan dulu untuk jumlah penduduk miskinnya, tingkat penganggurannya, fasilitas kesehatannya. Misalnya saya ada 7 fasilitas di daerah saya untuk jumlah sekolah dan perguruan tinggi. Kita tambahkan data, maka data yang ditambahkan akan muncul di bagian sini. Dan untuk penjelasan kriterianya, di sini ada jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, fasilitas kesehatan, jumlah sekolah dan perguruan tinggi. Kita lanjut ke penentuan bobot. Untuk penentuan bobot, di sini kita pilih kriteria terpenting dan terkurang penting. Bandingkan kriteria terbaik dengan lainnya, skala 1 sampai 9. Yang ketiga, bandingkan kriteria lainnya dengan terburuk, skala 1 sampai 9. Selanjutnya, tekan tombol hitung bobot kriteria. Kita sesuaikan dengan kriteria yang kita miliki. Setelah itu kita hitung bobot kriteria. Di sini sudah lihat bobot dari masing-masing kriteria yang kita miliki. Ini merupakan diagramnya. Selanjutnya kita ke hasil. Di sini kita menggunakan metode TOFSIS, di mana nilai cost lebih kecil lebih baik dan benefit lebih besar lebih baik. Di mana jumlah penduduk miskin lebih baik kecil, tingkat pengangguran lebih baik cost. Dan untuk fasilitas kesehatan, jumlah sekolah dan perguruan tinggi kita menggunakan benefit. Kita hitung prioritas daerah. Di sini akan langsung terlihat prioritas daerah yang untuk penanggulangan kemiskinan. Sekian presentasi saya kembalikan kepada rekan saya Tias Priyantika. Oke, baik, terima kasih Dea atas penjelasannya. Nah, dari penjelasan kami tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa sistem pendukung keputusan berbasis BUM dan TOFSIS ini menawarkan solusi cerdas untuk menentukan prioritas penanggulangan kemiskinan secara objektif dan transparan dengan memanfaatkan data BPS dan metode hybrid BWM sebagai pembobotan kriteria dan TOFSIS untuk pemeringkatan. Sistem ini mampu menghasilkan rekomendasi daerah prioritas seperti contohnya Kabupaten PD sebagai wilayah paling kritis. Desain web yang sederhana, mulai dari input data Excel dan API hingga output visual dashboard memudahkan pemerintah daerah mengimplementasikannya tanpa kebutuhan teknis rumit. Hasil analisisnya tidak hanya membantu alokasi bantuan tepat sasaran, tetapi juga mengidentifikasi daerah dengan nilai VI rendah yang memerlukan intervensi khusus. Untuk pengembangan ke depan, sistem ini dapat ditingkatkan dengan integrasi data real-time dan analisis sensitivitas, menjadikannya alat yang semakin powerful dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis bukti. Baiklah. Cukup sampai di sini penjelasan kami mengenai jurnal kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi